Halo semuanya, selamat datang di video cara jualan di Shopee. Oke, jadi di video cara jualan di Shopee kali ini kita bakalan ngebahas cara mencari supplier tangan pertama ya. Jadi nanti saya akan jelaskan gimana cara mencari supplier di shopee.co.id untuk supplier yang tangan pertama ya. Nah, seperti biasanya sebelum kita ke shopee.co.id, di sini saya ada beberapa tips untuk teman-teman yang mencari supplier ya. Nah, ini adalah tips yang perlu kalian perhatikan sebelum mencari supplier. Untuk tips yang pertama itu adalah pilih supplier yang fast respon dalam chat ya. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya kita chat gitu ya, ada sesuatu gitu, kalau si supplier itu nggak respon, nanti bakalan merugikan kita ya. Jadi gini misalnya ya, ada customer yang nanya ke toko kita, kira-kira dia itu nanya ukuran baju gitu ya, terus kita itu nggak tahu ukuran bajunya. Nah, nanti kan kita bakalan tanya ke supplier kan. Nah, kalau misalnya si supplier ini tuh nggak fast respon, ya kita bakal juga lama untuk balas chat dari customer ini. Dan itu bisa membuat performa chat toko kita itu bakalan jelek ya. Jadi itu pentingnya untuk mencari supplier yang fast respon dalam chat ya. Nah, terus yang kedua itu adalah pilih supplier yang produknya itu modelnya nggak ganti-ganti ya. Modelnya ya teman-teman. Jadi gini, misalnya kita jualan gamis gitu ya. Terus si supplier ini dalam seminggu itu stoknya udah habis, gamis A ini. Nah, terus karena stoknya udah habis, dia udah nggak stok lagi, dia ganti model lagi, udah ganti model gamis B gitu misalnya ya. Nah, nanti kan kita bakalan juga ganti foto produk kita kan di produk kita. Nah, itu kalau misalnya kita ganti foto produk dan itu foto produknya berbeda gitu misalnya ya, modelnya, dan udah ada ulasannya produk kita. Nah, nanti itu bisa membuat toko kita itu produk kita itu bakalan diblokir teman-teman. Bukan diblokir sih, dihapus ya. Karena kalau misalnya kita itu mengganti foto produk yang nggak sesuai dengan ulasan, itu bakalan dihapus sama si sistem si Shopee produk kita. Jadi itu bahayanya ya. Jadi pilih supplier yang model bajunya atau model barangnya itu nggak gonta-ganti. Oke? Nah, terus yang ketiga itu adalah pastikan supplier kalian itu pengirimannya cepat ya. Jadi ini juga penting banget teman-teman ya untuk mencari supplier yang pengirimannya itu cepat. Kenapa? Karena ini menurut pengalaman saya sendiri ya. Jadi sekitar ya beberapa bulan yang lalu lah, toko saya itu suppliernya sangat lambat banget untuk pengirimannya. Jadi sampai-sampai pesanan saya itu nggak dikirim-kirim dan dibatalkan sama sistem si Shopee. Jadi karena udah banyak banget yang dibatalkan sama sistem si Shopee, akhirnya toko saya itu sebelumnya star seller tiba-tiba dicabut star sellernya. Gara-gara pesanannya itu tadi dibatalkan sama si Shopee karena nggak dikirim-kirim. Jadi karena star seller dicabut dan juga nggak bisa ikut promo-promo yang ada di Shopee, jadi yang sebelumnya pengunjung di toko saya itu sehari biasanya dalam puluhan ribu, tiba-tiba langsung nggak sampai 1.000 teman-teman. Jadi drop banget, gila sih memang itu tiba-tiba dicabut gitu. Gara-gara itu tadi ya pengirimannya itu pengirimannya si supplier itu lambat banget sampai-sampai dibatalkan sama si Shopee pesanannya. Jadi itu ya pentingnya untuk mencari supplier yang pengirimannya itu cepat. Oke? Nah, terus tips yang terakhir itu adalah pastikan juga supplier teman-teman itu bisa memberikan garansi kalau misalnya ada barang yang mau retur atau mungkin rusak di jalanan gitu ya. Jadi kalau misalnya si supplier teman-teman ini nggak mau ngasih garansi saat ada kerusakan barang gitu ya pas di jalan atau mungkin nggak terima returan, itu juga bakalan bisa membuat teman-teman itu rugi ya. Apalagi kalau misalnya supplier ini nggak memberikan garansi saat ada barang rusak. Jadi kalau misalnya nih di dalam pengiriman itu ada barang yang rusak gitu ya, terus sudah sampai ke rumah customer, dan customer itu terima barangnya, tiba-tiba barangnya rusak gitu kan. Nah, maka kan customer ini bakalan ngamuk-ngamuk kan, terus dia juga bakalan pasti meminta uangnya kembali atau paling nggak barangnya akan dibalikkan kan. Kalau misalnya supplier ini nggak mau, nanti kalian bakalan rugi teman-teman. Jadi itu ya pentingnya untuk mencari supplier yang memberikan garansi saat ada barang rusak ya teman-teman. Oke, jadi itu tadi untuk tipsnya dan sekarang kita langsung aja masuk ke shopee.co.id ya. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah ada di shopee.co.id ya. Dan oh ya, saya ingatkan ya, sebelum teman-teman melanjutkan nonton video cari supplier ini, teman-teman bisa tonton dulu ya yang video sebelumnya, yaitu yang ngebahas tentang cara riset produk ya. Karena ini ada hubungannya teman-teman ya. Karena kalau misalnya teman-teman langsung nonton video yang supplier ini, takutnya nanti teman-teman itu nggak paham gitu ya. Jadi gitu ya. Nah sekarang kita lanjut aja ya. Nah sekarang kita lanjut ya. Oke, di sini
kemarin di video sebelumnya kita udah mencari produk ya, dan kita juga udah menemukan produknya. Jadi kemarin tuh produknya adalah spray waterproof teman-teman ya. Oke, kita cari dulu ya kemarin produknya. Oke, jadi kemarin ini ya teman-teman ya produknya ya. Kemarin kita udah nemu ya. Ini produknya. Jadi ini ya teman-teman ya, pentingnya kalau misalnya kita itu udah tahu mau pilih produk mana, sekarang kita tinggal cari suppliernya aja ya. Kita tes supplier ini apakah benar-benar bagus atau tidak gitu ya. Nah, jadi ini adalah produknya, kita tinggal klik aja. Nah, pertama kita pastikan dulu ya untuk ulasan dari produk supplier ini ya, apakah ulasannya bagus atau tidak. Karena kalau misalnya ulasannya itu jelek, berarti bisa dibilang adalah produk ini bagus. Jelek gitu ya. Oke, kita cek dulu ya ulasannya ya. Kalau misalnya jelek, ya kita nggak bakalan dropship di supplier ini ya. Oke, kita cek dulu ya. Rata-rata bintang 5-nya, ya kita bisa langsung cek di sini aja. Bintang 5-nya itu ada 881 ya teman-teman. Berarti banyak banget. Dan untuk yang ngasih bintang 1 itu cuma 4 orang ya. Kayaknya ini yang bintang 1 ini kurang tahu aku ya ini. Kita bisa cek aja. Berat barang cuma sekilo, ongkirnya dihitung 2 kilo. Oh, ini masalah ongkir ya. Jadi bukan masalah kualitas ya. Kalau biasanya sih saya riset supplier ini mencari produknya itu kualitasnya bagus gitu ya. Kalau misalnya kualitasnya jelek ya saya tinggalkan suppliernya. Karena ini masalah ongkir ya ini ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi masih oke lah ya. Berarti ini kualitasnya bagus ya untuk supplier ini produknya. Karena yang ngasih bintang 1 itu cuma 4 ya. Dan kebanyakan itu udah ngasih bintang 5 sampai sama 4 ya. Tapi kebanyakan banget sih bintang 5. Kita coba cek produk yang lain ya dari supplier ini ya teman-teman. Kita masuk dulu ke tokonya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, pertama-tama kita cek dulu untuk produknya ini. Kira-kira bagus nggak produknya ini. Kalau misalnya dari supplier ini produknya bagus, ya kita dropshipping ya. Oke, kita cek dulu ya produk-produk yang lainnya. Kita coba untuk cek produk yang terlaris ya. Biasanya aku sih lihat dari terlaris ya. Karena kan udah banyak ulasannya tuh. Nah, ini tadi udah kita cek ya. Sekarang kita coba cek yang sebelahnya ini ya. Kita cek ulasannya. Oke, di sini terjadi penjualan sekitar 1,5 ribu ya teman-teman. Terus penilaiannya ada 500. Kita coba cek untuk ulasannya. Untuk ulasannya yang ngasih bintang 5 itu sekitar 254 ya. Jadi paling banyak sendiri ya. Dan untuk yang ngasih bintang 1 itu nggak ada ya. 0 ya. Berarti kualitas untuk produk ini, untuk supplier ini itu bagus ya berarti teman-teman ya. Atau teman-teman bisa langsung cek aja di tokonya langsung bentar ya. Nah, kalau misalnya kita cek ratingnya ya dari produknya, kita bisa langsung simpulkan aja juga dari sini. Dulu tuh lebih cepat sih ya. Tapi kalau saya sih biasanya lebih ke cek satu-satu produknya sih ya. Nah, ini kita bisa dilihat di sini nih. Nah, untuk penilaiannya ini kalau saya mencari supplier yang penilaiannya itu sekitar di atas 4,5. Kalau misalnya udah di bawah 4,5 untuk penilaiannya itu saya tinggalkan untuk suppliernya. Karena supplier ini penilaiannya itu 4,8 jadi masih bagus ya teman-teman, masih di atas 4,5. Nah, terus yang kedua yang perlu kita perhatikan tentu saja adalah performa chat ya. Jadi untuk performa chat toko ini itu sekitar 95% ya. Jadi bagus banget ya teman-teman. Berarti ini fast respon untuk toko ini ya. Tapi kita belum tahu nih, karena kan kita belum tes ya teman-teman. Kita coba chat ya. Kalau misalnya teman-teman mau memastikannya, kita tinggal chat aja nih. Kalau misalnya supplier ini, oh, bentar saya belum login ya. Jadi gitu aja teman-teman ya. Di sini saya nggak perlu login lah ya. Pokoknya intinya kalau teman-teman itu mau mengetes apakah kira-kira supplier ini tadi itu performa chatnya bagus atau bisa dibilang fast respon, teman-teman tinggal tes aja dengan chat ya. Kalau misalnya chat terus belum sampai 10 menit udah dibalas, berarti fast respon ya teman-teman. Gitu ya. Oke, untuk membuktikan fast respon udah sekarang. Nah, terus setelah performa chat, selanjutnya yang saya perhatikan itu adalah tanggal bergabungnya ya. Jadi kalau misalnya ini tanggal bergabungnya itu belum sampai 1 tahun, biasanya kebanyakan itu adalah dropshipper teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun itu udah pasti itu supplier asli gitu ya, karena buka tokonya udah lama. Karena kalau misalnya baru-baru ini beberapa bulan yang lalu gitu ya, misalnya bergabungnya ini 3 bulan yang lalu, itu biasanya sih kebanyakan dropshipper teman-teman ya. Jadi kan kita harus mencari supplier tangan pertama. Jadi untuk memastikan kalau supplier ini tuh tangan pertama atau tidak, biasanya saya lihat dari tanggal bergabungnya ya. Semakin lama maka semakin bagus gitu teman-teman ya, untuk ngecek suppliernya. Nah, terus untuk tanggal bergabung udah kita cek, selanjutnya kita tinggal tes kira-kira
supplier ini tuh pengirimannya cepat atau enggak gitu ya. Nah, kita tinggal lihat aja. Itu biasanya saya lihat dari ulasannya, teman-teman. Ulasan-ulasan per produknya. Kalau misalnya ada ulasan gitu ya, yang ngasih bintang 1 karena pengirimannya lambat, berarti bisa dibilang untuk supplier ini tuh pengirimannya lambat. Tapi kalau misalnya dari semua produk itu nggak ada yang ngasih ulasan karena komennya pengirimannya lambat, berarti supplier itu pengirimannya cepat. Kayak gitu ya. Teman-teman tinggal cek aja ya satu-satu ulasan yang paling jelek-jeleknya. Kalau misalnya ada ulasan jelek yang customer itu ngomong kalau karena pengirimannya lambat, ya teman-teman bisa tinggalkan untuk suppliernya ya. Jadi itu biasanya untuk mengetes kira-kira supplier itu pengirimannya cepat atau lambat ya. Bisa dites dari ulasan-ulasan ya. Nah, kalau misalnya kita udah cek satu persatu produknya dan kita udah cek ulasannya juga ya, yang paling jelek ulasan bintang 1 biasanya itu kalau misalnya nggak ada customer yang mengeluh karena pengirimannya lambat, berarti bisa dipastikan supplier ini tuh pengirimannya cepat gitu ya. Kalau misalnya udah dan pengirimannya juga cepat, selanjutnya teman-teman tinggal chat aja supplier ini. Bisa nggak dropship di toko ini gitu ya. Untuk template chatnya nanti saya taruh di layar ini ya. Nah, seperti itu ya untuk chatnya biasanya saya kayak gitu. Untuk menanyakan supplier ini tuh bisa dropship atau tidak ya. Dan juga bisa review otomatis atau tidak ya. Itu template-nya seperti ini nih. Kalau untuk menanyakan supplier ini tuh bisa review otomatis atau tidak. Nah, kalau misalnya bisa review otomatis, selanjutnya teman-teman tinggal tanya aja, bisa order via WA atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya supplier ini bisa order via WA, ya berarti bagus, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah diberikan nomor WA-nya, nanti teman-teman tinggal transaksi aja di WA ya, teman-teman, di WhatsApp ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya, untuk mencari suppliernya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan untuk di video cara jualan di Shopee selanjutnya, kita bakalan ngebahas cara buka toko di Shopee ya, teman-teman. Untuk pengaturan-pengaturan pengirimannya kayak gimana nanti kita jelaskan di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.